Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Bootstrap Data Questionnaire, yaitu pengaruh media sosial terhadap minat belajar. Dengan saya sendiri, Mauludia Amanda, dan rekan saya Nadia Rismana Mira dan Mumtaz Kemal Fikri. Oke, isi presentasi kami kali ini yaitu yang pertama sebelumnya kami telah memperkenalkan nama-nama dari kami. Selanjutnya ada questionnaire, bootstrap, dan analisis deskriptif. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nadia Rismana Mira. Baik, terima kasih Amanda. Selanjutnya adalah kuesioner, di mana pada analisis kami menggunakan kuesioner, di mana kuesioner ini digunakan untuk memperoleh data dari korespondennya langsung. Nah, pada penelitian kali ini, yaitu tentang pengaruh media sosial terhadap minat belajar mahasiswa statistika Universitas Syah Kuala. Kami membuat kuesioner yang terdiri dari masing-masing 8 dan 7 pertanyaan dan memiliki 5 skala Likert, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi pada penelitian kami menggunakan variabel media sosial sebagai variabel X dan minat belajar sebagai variabel Y. Baik, next. Nah, sebelum kita memvisualisasikan data, kita terlebih dahulu melakukan scoring dan bootstrap 1000 kali. Nah, pada gambar terlihat hasil scoring data variabel X dan Y, di mana scoring sendiri dilakukan menggunakan method of successive interval, yaitu MSI, dari setiap pertanyaan per koresponden dengan jumlah koresponden sebanyak 25. Metode MSI ini yaitu metode untuk mengubah data ordinal menjadi data internal dengan menggunakan Excel. Jadi langkah yang harus kita lakukan yaitu kita membuat kolom di Excel untuk menyimpan nilai batas atas dan batas bawah dari setiap interval. Kemudian kita menggunakan fitur add-ins di Excel dan menjumlahkan hasil dari interval data yang sudah ada. Nah, data dari skor ini akan dilakukan analisis yang disebut bootstrap. Nah, baik, next. Nah, pada slide ini terlihat kita lakukan penginputan data scoring variabel X dalam XStudio. Nah, sebanyak 25 data koresponden didapati dari kuesioner, kita lakukan bootstrap. Terlihat sintak dan output dari 1000 data tersebut. Baik, next. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah bootstrap dari variabel Y, di mana terlihat penginputan data variabel scoring variabel Y di dalam RStudio dilakukan dengan cara dimasukkan 25 sampling, mohon maaf, dimasukkan 25 sampel dan dilakukan bootstrap data sebanyak 1000 kali. Nah, pada output terlihat hasil bootstrap data variabel minat belajar sebanyak 1000 kali. Jadi, bootstrap sendiri merupakan prosedur statistik untuk mengubah data dari sampel yang kita peroleh dan melakukan replikasi dari data sampel tersebut, atau disebut dengan resampling, secara acak untuk diperoleh data simulasi barunya. Baik, next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fikri. Baik, selanjutnya analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh. Di sini, saya akan menjelaskan analisis deskriptif dari identitas responden kuesioner. Responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 52% dan perempuan sebanyak 48%. Kemudian pada responden angkatan secara keseluruhan responden angkatan 2020 sebanyak 92% dan angkatan 2021 sebanyak 8%. Kemudian pada responden dengan umur yaitu umur 20 tahun lebih banyak daripada umur 19 tahun dan 21 tahun. Secara keseluruhan responden umur 20 tahun berjumlah 68%, umur 19 tahun berjumlah 4%, serta umur 21 berjumlah 28%.
Kemudian nilai korelasi kedua variabel. Dapat dilihat nilai korelasi antara kedua variabel yaitu media sosial dan minat belajar memiliki nilai korelasi sebesar 0,661058. Hal ini menunjukkan nilai korelasi antara kedua variabel memiliki korelasi yang kuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mauludi Amanda. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini ada histogram. Dapat dilihat histogram dari visualisasi dari bootstrap data variabel X yaitu media sosial yang telah kita bootstrapkan sebanyak 1000 kali. Dapat dilihat bahwa data telah berdistribusi normal. Hal ini berarti nilai mean sama dengan nilai mediannya dan sama dengan nilai modusnya. Next. Selanjutnya pada gambar boxplot bootstrap dengan variabel X yaitu media sosial dapat dilihat bahwa data telah berdistribusi normal dikarenakan panjang whisker atas dan bawahnya sama dan juga garis median yang berada di tengah kotak yang menunjukkan bahwa data telah berdistribusi normal. Tetapi terdapat dua outlier yang kita harus menguji apakah outlier tersebut termasuk amatan berpengaruh ataupun tidak. Next. Selanjutnya ada normal Kiki plot. Berdasarkan normal Kiki plot, kita juga dapat melihat bahwa data hasil bootstrap variabel X kita telah berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari data yang mengikuti garis linear lurus. Next. Dari hasil summary variabel X yang telah kita bootstrapkan dapat dilihat nilai minimumnya sebesar 16,62, nilai mediannya sebesar 19,17, nilai mediannya sebesar 19,15, nilai maksimumnya sebesar 21,48, serta nilai kuartil 1 dan nilai kuartil 3-nya sebesar 18,64 dan 19,69. Next. Selanjutnya, berikut visualisasi hasil bootstrap data variabel Y yaitu minat belajar yang telah kita bootstrapkan sebanyak 1000 kali. Dapat dilihat histogram tersebut telah berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa nilai mean sama dengan nilai mediannya dan sama dengan nilai modusnya. Dapat dilihat juga boxplot-nya bahwa boxplot telah berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari garis median yang berada pas di tengah kotak, serta panjang whisker atas dan bawahnya sama panjang. Tetapi terdapat satu outlier yang kita harus uji apakah outlier tersebut termasuk amatan berpengaruh ataupun tidak. Berdasarkan nomor Kiki plot juga kita dapat melihat bahwa data variabel Y ataupun minat belajar yang telah kita bootstrapkan sebanyak 1000 kali telah berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat data yang tersebar mengikuti garis linear lurus. Next. Oke, summary dari variabel Y ataupun variabel minat belajar yang telah kita bootstrapkan sebanyak 1000 kali dapat dilihat nilai minimumnya dapatkan sebesar 21,25, nilai mediannya sebesar 24,01, nilai mediannya sebesar 24,05, nilai maksimumnya sebesar 27,07, serta nilai kuartil 1 dan nilai kuartil 3-nya 23,40 dan 24,74. Oke, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.